Assalamualaikum sahabat Antika, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, seperti yang kita ketahui, sampai dengan hari ini wabah virus corona belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir di Indonesia. Hal ini berdampak pada calon pengantin yang sudah mempersiapkan acara pernikahannya dari jauh-jauh hari. Nah, di video kali ini, Antika akan membahas tentang saran dan nasihat bagi calon pengantin yang terdampak wabah ini bersama leadernya Antika. Nah, sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe video di YouTube channel Antika, Antika WO Official, agar kalian dapat mengetahui ataupun mendapatkan berbagai informasi tentang persiapan pernikahan. Jadi pantengin terus ya guys. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya akad nikah ini kan sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu oleh pasangan pengantin kan ya. Cuman dalam proses seperti ini ada masalah baru yang timbul saat Antika berikan sebuah petuah atau nasihat kali ya kepada calon pengantin, saran, ide-ide. Kita ambil positifnya aja, Ki. Oke guys, sekarang Kiki udah bersama salah satu leadernya Antika, yaitu Bang Puja. Bang Puja, apa kabar hari ini? Baik Kiki, gimana kabarnya? Baik, mantap. Masih sibuk latihan PON? Masih sibuk latihan, walaupun masih sibuk. PON ditunda ya tahun depannya. Karena dampak ini sih Bang sebenarnya ya kan. Oke, baik, lanjut. Jadi gini nih Bang. Seperti halnya yang sudah Kiki sampaikan di atas tadi. Jadi apa nih saran Antika dan saran Abang untuk sahabat-sahabat Antika yang terkena dampak ini? Sebetulnya Antika sih kasihan ya Ki ya, dan Antika juga cenderung vakum juga semenjak April kemarin karena hal yang tidak kita inginkan akhirnya terjadi di Indonesia, yaitu pandemi corona masuk ke Indonesia, dan ini berdampak dengan keluarnya surat edaran dari Menteri Agama dan maklumat dari Polri. Nah, kita akan mengecilkannya ke acara resepsi pernikahan. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya akad nikah ini kan sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu oleh pasangan pengantin kan ya. Tetap ada juga pasangan pengantin yang melaksanakan, tentu dengan catatan dan berdasarkan aturan yang sudah dibuat oleh Menteri Agama, hanya bisa dilaksanakan di kantor urusan agama saja. Jadi sangat terbatas sekali, mulai dari dengan jumlah orang yang hadir hanya 10 orang, termasuk pasangan pengantin, dan semua yang hadir harus menggunakan sarung tangan dan masker. Jadi pasangan pengantin harus tutup muka dengan masker gitu. Jadi jumlah orangnya juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita pikir-pikir kan, kalau kita mikirin masalah momen kan kasihan. Sebenarnya sayang ya Bang? Sayang banget. Jadi cuman kita tidak bisa menjudge begitu saja. Mungkin pasangan pengantin yang tetap melaksanakan akad nikah dengan kondisi yang seperti ini ada latar belakangnya Ki. Salah satunya mungkin pada tanggal itu mereka yang bekerja sulit mendapatkan cuti di tanggal lain di tahun ini, dan mereka juga ingin menghalalkan hubungan mereka. Jadi kita tidak bisa menjudge yang macam-macam terhadap mereka. Tapi hal tersebut bisa diatasi walaupun yang hadir di KUA itu terbatas orangnya, 10 orang. Tentu kan momen agak berkurang kan. Jadi para sahabat Antika bisa mengatasinya dengan tetap mendekor rumah kalian, dekor pelaminan akad nikah di rumah. Sebagian besar keluarga yang ingin ikut akad nikah tunggu saja di rumah. Jadi keluarga inti yang ikut ke KUA selesai acara ijab kabul kembali ke rumah. Nah, momen foto-fotonya di rumah. Tapi kalau seandainya memang biasanya kan habis akad nikah makan-makan, happy, terus foto sana foto sini, ngundang tetangga, kerabat lainnya. Usahakan pada saat seperti ini jangan terlalu lama interaksi di rumah kalian. Jadi kalau memang mau menyajikan makanan, ya cukup nasi kotak aja Ki. Jadi setelah datang memberikan ucapan selamat, ya tamu yang udah hadir tadi cukup diberikan nasi kotak untuk dibawa pulang. Jadi momen sakralnya dapat, momen wajibnya dapat, kemudian keseruan dengan kerabat, sahabat, teman, dan keluarga juga dapat di rumah.
Nah, oke Bang. Oke. Jadi kalau yang itu kan untuk calon pengantin pengantin yang sudah melaksanakan akad nikah. Akad nikahnya dulu saja. Nah, bagaimana kalau untuk calon pengantin yang benar-benar mau diundur nih semuanya, akad dan resepsinya diundur gitu. Gimana tuh Bang? Jadi kalau tadi kan backgroundnya mereka susah mendapatkan tanggal lain, ya kan, dengan berbagai latar belakang. Nah, kini mungkin bagi calon pengantin yang memang antara kedua belah pihak memutuskan untuk menunda karena pertimbangan momen dan kemeriahan tadi, jadi pasangan pengantin bisa pindah untuk tanggalnya ke bulan yang memang harus disepakati lagi. Cuman dalam proses seperti ini ada masalah baru yang timbul, yaitu pertama perjanjian dengan para vendor-vendor, kemudian perjanjian dengan venue acara, kemudian percetakan undangan, kemudian penentuan tanggal. Nah, itu yang timbul masalah baru. Nah, sebenarnya juga Bang gini loh Bang, kan banyak nih udah kita kan misalnya aku nih calon pengantin yang udah mempersiapkan acara dari jauh-jauh hari. Jadi otomatis kan undangan ini udah ada tanggalnya. Apalagi yang udah tercetak semua 1000 undangan gitu tercetak. Tanggalnya itu gimana? Maksudnya kan kasihan gitu loh. Jadi kalau mau buat yang baru, undangan yang Kiki sampaikan tadi, ya mau gimana lagi, karena undangan sudah tercetak. Kalau seandainya kalian mempunyai budget yang lebih, ya terpaksa harus cetak baru. Tapi kalaupun memang sayang, kan memang undangannya itu kan cuman bagian waktu, tempat gitu kan ya. Jadi bisa dicetak lagi yang baru, tempel aja nggak masalah tanpa mengurangi hikmatnya acara kalian. Nah, mengenai vendor-vendor yang lain, ini tentu terbentur kan. Karena kita memang sampai dengan hari ini tidak bisa memprediksi kapan akan berakhir. Karena di dalam kontrak dengan para vendor ini Ki yang menjadi masalah baru, karena biasanya para vendor akan menerapkan sebuah kontrak yang rata-rata sama sih. Jadi walaupun terjadi pengunduran yang diakibatkan oleh faktor lain seperti force majeure seperti saat ini, para klien itu bisa mengundurkan waktu kapan aja. Yang penting masih dengan vendor itu gitu loh. Nah, kalau kayak dan tidak terbentur sama kesepakatan dari calon pengantin yang lain kali ya. Tapi intinya adalah kan permasalahannya kan mau pindah waktu nih Ki. Jadi kalau seandainya kita mau pindah waktu, para vendor itu enggak masalah mau pindahin kapan aja. Kayak si gedung juga mau mindahin kapan tidak menjadi masalah, tapi kalau mindahin tanggal. Mindahin gedung. Jadi kalau seandainya mau pindah tanggal tapi masih di gedung itu, DP tetap berlaku. Tapi kalau seandainya mau pakai gedung lain, ya DP hangus. Begitu juga vendor-vendor yang lain, saya rasa seperti itu Ki. Nah, yang jadi persoalan adalah mau pindah waktunya ke tanggal kapan, kan itu. Jadi seperti salah satu gedung yang berada di daerah Telanai misalnya, itu dia booking tanggalnya itu sampai dengan Desember udah full book di hari Minggunya. Nah, pertanyaannya apakah sahabat Andika mau pindah ke tahun depan atau mau tetap melaksanakan di tahun ini? Jadi Andika menyarankan kalau seandainya memang para sahabat memutuskan untuk tetap di tahun ini, sementara di di tanggal itu mungkin vendor-vendor ini sudah ada job lain. Contoh misalnya Antika apabila di bulan Agustus kan sudah ada kontrak nih dengan klien-klien yang lain. Sementara kalau seandainya yang bulan April terpaksa pindah di Agustus, sementara Antika sudah ada job itu, ya tentu kita ngambil job yang lama. Jadi yang sahabat Antika yang memindahkan tanggal juga banyak pertimbangan-pertimbangannya Ki. Nah, sarannya dari Antika adalah penentuan tanggalnya mungkin tidak harus di hari Minggu kali ya. Mungkin bisa melaksanakan di hari Kamis, karena memang pelaksanaan di gedung biasanya dekor-dekor itu sudah boleh masuk di hari Jumat. Kita coba kalau memang alternatif lainnya adalah melaksanakan di hari Kamis, sorenya akad nikah, kemudian malamnya resepsi. Kan gitu. tetap dapat konsepnya dan jadi lebih bagus. Kemudian juga kalau seandainya memang mau di hari itu, terpaksa deh kalau seandainya dapat venue lain, ya harus ada yang dikorbankan DP-DP itu tadi, karena memang ya mau nggak mau memang suasana seperti ini ya harus disikapi gitu. Jadi maklumi juga lah, ini kan bukan maunya kita, bukan maunya vendor-vendor gitu. Jadi memang para pengantin memang harus pandai-pandai menyiasati. Jadi bagaimana dengan kontrak-kontrak itu disiasati, kemudian
tanggalnya pun juga harus dipikirin mateng. Intinya harus diskusi lah antara kedua belah pihak, dan memang mau tidak mau persiapannya harus mulai dari nol lagi. Dari nol lagi. Nah, oke Bang. Jadi kira-kira menurut Abang nih, para calon pengantin yang sudah fix untuk menunda acara mereka, jadi apa nih kira-kira dari Abang dan Antika untuk calon-calon pengantin yang menunda itu gitu? Jadi memang sedikit berat memang kondisi calon pengantin yang sudah memutuskan untuk menunda. Tapi masa penundaan ini bisa digunakan oleh pasangan calon pengantin. Jadi pokoknya gini deh, setiap kejadian atau setiap musibah pasti ada hikmahnya gitu ya kan. Jadi mungkin pertama yang bisa Antika berikan sebuah petuah atau nasihat kali ya kepada calon pengantin, saran, ide-ide. Kita ambil positifnya aja Ki. Contoh yang pertama misalnya, pasangan calon pengantin sebenarnya diberikan waktu tambahan untuk mengembangkan mempersiapkan konsep. lagi gitu ya, secara matang. Nah, contoh misalnya dekor. Setiap bulan, setiap periode pasti berkembang terus, pasti ada yang baru. Warna, mengenai desain. Kalau merubah desain, saya yakin para vendor pasti akan tidak keberatan. Tidak berkeberatan. Begitu juga mengenai konsep baju misalnya. Kalaupun memang sahabat Antika sudah jahit baju ataupun memang sudah memutuskan dengan baju yang satunya, ya setidaknya keuntungannya adalah ya kalian masih diberikan waktu lah untuk mengembangkan konsep-konsep itu. Kemudian yang kedua dari catatan kami di sini, kalian bisa melakukan konsolidasi ulang dengan para vendor, karena memang seiring waktu berjalan tentu model-model atau konsep-konsep pernikahan kan juga pasti akan berkembang. Jadi disinilah maknanya. Kemudian yang kedua, kalian akan diberikan waktu lebih lagi untuk menabung, ya kan? Jadi pada kalian mana tahu ada yang kurang-kurang, yang masih minjem uang, mah pinjam dulu mah, ini kurang. Jadi kalian masih diberikan waktu untuk nambah-nambah tabungan lah. Yang tabungan itu ya bisa untuk kalian menambah konsep atau mungkin tabungan untuk bulan madu gitu. Jadi kalian bisa nabung, merencanakan bulan madu, ya banyaklah yang bisa kalian gunakan. Kemudian yang berikutnya, pengalaman saya pribadi nih misalnya. Nah, ya kan Bang Puja udah nikah, kalau aku belum guys. Jadi ketika kita dekat dengan hari H, masalah yang sering timbul adalah daftar undangan, Ki. Jadi abang memang waktu itu rasanya udah semua keundangan dan orang tua pun sudah ngelis semua undangan, tapi kok masih ada yang belum keundangan. Nah, waktu inilah yang bisa kalian lakukan untuk merecek daftar undangan. Jadi mulailah kalian list dari kalian, kira-kira siapa yang belum, catat lagi. Kemudian dari papa mama kalian siapa yang kurang, catat lagi. Direkap ulang. Tapi yang terpenting di sini adalah pada waktu penundaan ini, mungkin kalau saya boleh bicara idealis, para calon pengantin ini diberikan waktu mungkin untuk belajar, Ki. Belajar itu bisa ya tanya-tanya dengan mama papa, tanya-tanya sama abang yang sudah menikah. Dunia rumah tangga itu seperti apa? Nah, begitu. Jadi kalian akan banyak belajar. Juga bisa ini juga Bang, mengenal lebih dalam lagi antara kita dan pasangan gitu. Bisa jadi. Walaupun sebenarnya kan kalau kata orang-orang kan biasanya kan semakin deket acara nih Bang, semakin banyak masalah. Banyak perbedaan pendapat yang calon istri maunya acara yang begini, yang calon suami maunya begini, kan biasanya begitu. Ya, intinya saling bisa belajar antara satu sama lain ya, Ki. Itu penting. Karena semua proses ini kalian akan lebih menghadapi masalah ketika resepsi itu sudah dilaksanakan. Proses pernikahan dan proses berumah tangga adalah sesuatu yang akan lebih berat kalian lakukan. Jadi masa seperti ini kalian manfaatin deh tuh untuk belajar bagaimana posisi seorang suami dan bagaimana posisi seorang istri. Karena ini penting untuk fondasi kalian dalam berumah tangga nantinya. Jadi terima kasih banyak Bang Puja atas nasihat dan sarannya kepada calon-calon pengantin di luar sana. Semoga bermanfaat ya sahabat Antika ya. Semoga bermanfaat. Karena kita juga nggak tahu nih kapan berakhirnya ini gitu kan. Jadi semoga kalian yang nonton video ini mendapatkan manfaat lah dan mendapatkan ide-ide baru tentang acara persiapan pernikahan kalian. Sampai jumpa sahabat Antika. Demikianlah bincang-bincang Kiki bersama Bang Puja. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat nih nasihat dan saran dari Bang Puja untuk kalian semua di luar sana.
Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami yaitu Antika WO Official. Nah, Kiki ada satu pantun untuk kalian semua, tapi ternyata nggak apa-apa ya guys. Baiklah, pernikahan ditunda karena corona. Jangan merana, tapi saling mencinta. Yoi nggak tuh? Kiki Antika pamit undur diri, apabila ada salah kata, semoga semuanya bermanfaat. Dah.